bahwa kalau gaji advertiser itu kan bagi hasil. Lalu dia bilang gini, berarti uang Bang Seha banyak dong. Loh, kok bisa banyak Pak? Emang maksudnya gimana? Saya nanya gitu kan. Ya kan tadi bagi hasil nih, advertiser misalkan ya, advertiser dapat 40%. Berarti setelah dibagi 40%, 60%-nya ke Bang Seha dong, kata beliau begitu. Lalu saya bilang, oh nggak gitu Pak, gitu ya. Tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, udah 1 minggu ya. 1 minggu ternyata saya tidak ngonten gitu kan. Karena ngonten itu ternyata kalau dibilang ringan enggak gitu ya, dibilang susah juga enggak gitu loh. Karena kalau saya buat konten ya, istri saya kadang suka heran gitu. Saya buat konten tuh cuma 1 kali take, kemudian nggak ada skrip, ngomong kayak gini doang, terus pas didengar kok enak gitu. Ya gitu, kata orang kayaknya Bang Seha kalau buat, kata istri saya terutama ya, katanya Abi ini kalau buat konten kok gampang banget gitu ya. Padahal nggak juga gitu ya. Terutama untuk mengatasi rasa malesnya ya. Buktinya dalam 1 minggu ini di YouTube saya tidak ada konten apapun. Oke, kita balik lagi ke yang ingin saya sampaikan ya. Jadi pada beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 2 hari yang lalu tuh ada seorang member dari sekolah fbi.com. Member ini kemudian bertanya kepada saya tentang, Bang, kalau mau buat tim, kita kan butuh tim advertiser ya. Untuk di bisnis online tuh salah satu divisi yang penting adalah divisi advertiser. Nah, bisa ceritain nggak Bang, katanya. Gajinya gimana gitu ya. Jadi beliau menanyakan tentang bagaimana sistem gaji untuk advertiser. Baik, saya akan membahas ini ya teman-teman. Nah, yang pertama gini teman-teman. Kalau misalkan kita baru memulai, saya menyarankan untuk tidak ada gaji pokok. Misalkan nih, kalau kita mau merekrut advertiser, maka kita bilang ke mereka bahwa di sini nggak ada gaji pokok. Di sini kita membesarkan bisnis ini bersama-sama, bareng-bareng. Lalu nanti kamu dapat uang atau dapat gajinya itu berdasarkan profit bersih yang dirimu dapat sebulan. Jadi gini, advertiser itu kita rekrut, kemudian tidak kita gaji, tapi dia bisa dapat bagi hasil berdasarkan profit bersih yang dia dapatkan pada bulan itu. Bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya itu beda-beda ya. Ada salah satu tim bisnis ya, kalau di mentor saya itu bagi hasilnya bisa 50%. Jadi kalau misalkan kita profit 100 juta, maka kita dapat gaji 50 juta. Lalu 50 jutanya balik lagi ke perusahaan atau ke mentor tadi. Itu. Lalu ada beberapa teman saya juga yang menerapkan hal ini, tapi dia kurangin 40-60. Jadi 40 ke advertisernya, 60 ke perusahaannya atau ke ownernya. Nah, ada juga di member sekolah fbi.com yang menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya tanya, berapa gaji advertiser ini Mas gitu ya. Mas, berapa gaji advertisernya? Saya bilang gitu. Lalu kata beliau, kalau saya 30-70 Bang. Jadi 30 ke advertiser, 70 masuk ke perusahaan untuk diputar lagi. Atau masuk ke owner. Nah seperti itu. Jadi bagi hasil. Ya, bagi hasil ini kelebihannya adalah kita tidak terbebani dengan gaji pokok. Itu yang pertama. Ya, jadi kita tiap bulan itu tidak terbebani dengan gaji pokok. Ya, artinya kalau memang advertiser itu pada bulan ini tidak perform, ya kan, iklannya jelek, disable terus, ya kan, lalu cuma profit misalkan 200.000 gitu ya, sebulan, berarti kita nggak punya gaji pokok buat dia sehingga kita tidak terbebani, ya, karena kita baru mulai bisnisnya, kita belum punya cash flow yang banyak sehingga kalau ada gaji pokok setiap bulan kita akan terbebani dengan gaji pokok itu, padahal dia nggak perform, itu keuntungan buat kita. Lalu kerugian buat kita apa? Kerugian buat kita ya. Kita menggaji dia itu sangat besar ya. Walaupun sebenarnya itu memang haknya dia gitu loh. Dan kalau dia dapatnya besar sebenarnya kita pun dapatnya besar. Perusahaan pun dapatnya besar. Karena kalau dia dapat besar berarti profitnya besar. Dan kalau dia dapat besar ya perusahaan dapat besar gitu. Misalkan 40-60 pembagiannya. Kalau 40-60 dia dapat gaji 40 juta ya kan. Gaji siapa yang bisa dapat 40 juta setiap bulan misalkan gitu. Atau bulan itu dia 40 juta. Tapi kalau dia dapat 40 juta,
sebenarnya perusahaan dapatnya 60 juta, jadi fair ya. Tapi bagi apa namanya orang-orang kadang berpikir bahwa ih gede banget gaji dia gitu loh. Padahal kerjaannya mungkin tidak begitu berat ya, menurut beberapa orang. Tapi kalau saya, ya sebenarnya kalau dia dapat besar ya kita pun dapat besar. Kemudian dari sisi advertiser ya, dari sisi advertiser itu ya kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia akan termotivasi. Jadi kalau ada bagi hasil, dia tahu bahwa gajiku itu sebenarnya tidak ada batas atasnya. Kalau profitku semakin besar, maka aku gajinya juga semakin besar. Ini menjadi motivasi tersendiri buat advertiser ya kan. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bagi advertiser yang mentalnya nggak kuat, ya kan, yang dapat profit aja susah gitu, dia akan, waduh, aku nggak gajian terus gitu. Jadi dia tidak ada titik aman, ya, tidak ada titik aman karena memang dia tidak ada gaji pokok. Nah itu ya setiap ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi saran saya gitu ya. Saran saya gitu ke member-member yang memang mungkin cash flow di perusahaannya belum banyak, cash flow di usahanya belum banyak, maka harus jangan pakai gaji pokok dulu lah gitu. Termasuk CS misalkan. CS itu kalau dulu saya baru mulai itu nggak ada gaji pokoknya, tapi saya gaji berdasarkan closingan. Satu kali closing ya, itu dia dapat gaji misalkan 7.000 atau 10.000. Jadi kalau dia satu kali closing dapat 10.000. Kalau dia sehari dapat misalkan 10 closingan misalkan ya, berarti 100.000. Dan 10 closingan itu gampang banget gitu loh ya. 10 closingan atau 20 closingan tuh harusnya gampang sekali. Makanya dulu ada gaji CS saya itu satu bulan bisa 11 juta, 12 juta itu gaji CS, bayangin aja. Tapi memang dia kerjanya karena dia digaji berdasarkan closingan, dia akan sangat militan. Kadang-kadang ada konsumen masuk pesan jam 10 malam, kalau dia belum tidur maka akan dikejar terus sampai dia closing malam itu juga. Bahkan kalau ada CS yang memang dia jarang tidur malam gitu ya, tidurnya misalkan jam 1 malam gitu, maka ada konsumen masuk jam 11 malam, jam 12 malam, dia akan layani konsumen itu lalu kemudian closing di jam itu juga. Nah ini ya untuk sistem penggajian. Nah kalau misalkan mau ada gaji pokok nanti diterapkan ketika teman-teman sudah punya cash flow yang cukup besar. Artinya keuangan perusahaan sudah aman sehingga kita bisa menerapkan gaji pokok. Ya gaji pokok untuk advertiser, untuk CS misalkan gitu. Tapi kalau kita pakai sistem gaji pokok maka dia harus ngantor karena dia digaji sehingga dia bekerja sebagai staff kita atau sebagai karyawan kita. Kalau memang dia profit sharing atau digaji berdasarkan performnya dia, maka kita tidak mewajibkan ngantor. Sehingga saya dulu ketika baru pertama mulai, advertiser saya itu nggak ada yang ngantor gitu ya. Yang penting dia ngiklan. CS saya tidak ada yang ngantor, yang penting dia closing, ya kan? Jadi zaman itu saya berpikir ya pekerjaan itu bisa dikerjakan dimanapun ya ketika bisnis belum begitu besar, yang penting cash flow-nya jalan. Kalau bisnis kita sudah besar lalu kemudian sudah banyak ide yang harus kita jalankan, maka mau nggak mau kita harus sedikit berubah. Itu yang pertama ya. Nah ini saya buat monolog ini itu berdasarkan pertanyaan dari member yang kemarin gitu. Bang, kalau gaji advertiser gimana gitu ya. Lalu dia melanjutkan begini teman-teman. Nah tadi kan saya bilang ya bahwa kalau gaji advertiser itu kan bagi hasil. Lalu dia bilang gini, berarti uang Bang Seha banyak dong. Loh kok bisa banyak Pak? Emang maksudnya gimana? Saya nanya gitu kan. Ya kan tadi bagi hasil nih, advertiser misalkan ya, advertiser dapat 40%. Berarti setelah dibagi 40%, 60%-nya ke Bang Seha dong, kata beliau begitu. Lalu saya bilang, oh nggak gitu Pak, gitu ya. Tidak begitu, ya. Saya bagi hasil itu kalau misalkan advertiser dapat 40 atau 50%, maka bagi hasil sisanya itu masuknya ke perusahaan, bukan ke rekening pribadi. Lalu dia bilang, oh gitu, jadi Bang Seha dapatnya dari mana? Lalu saya bilang, saya digaji setiap bulan. Jadi walaupun ini adalah perusahaan yang saya bangun, walaupun ini adalah bisnis yang saya bangun, saya tuh pengen bisnis ini berjalan hingga 10 tahun, 20 tahun, sampai anak-anak saya besar, lalu mereka yang akan melanjutkan gitu ya. Saya pengennya bisnis ini itu tetap terus ada, walaupun nanti saya sudah nggak ada, misalkan begitu ya. Itu adalah visi yang ingin saya jalankan, yang ingin saya capai. Bahwa bisnis ini pengennya saya everlasting ya, abadi gitu kan. Saya berpikirnya begitu gitu loh, agar bisnis ini tetap berkembang terus-terusan ada ya, lalu kemudian banyak orang ya yang hidup di naungan perusahaan ini, di bisnis ini, maka saya pengen bisnis ini berkembang terus gitu. Sehingga saya
bilang ke istri ya, waktu itu saya bilang ke istri, memang benar ya, awal-awal ketika saya memulai usaha ini, itu semua uang masuk ke rekening pribadi. Jadi benar-benar gila lah kayaknya. Masya Allah banget lah ya. Masya Allah banget. Jadi waktu pertama saya mulai 2017, saya mulai bisnis ini 2017 dengan modal 6 juta. Itu bulan kedua setelah saya ngiklan, itu saya bisa beli rumah. Yang harganya itu hampir 270-an. 270 juta cash. Lalu saya bisa kebeli rumah dan kemudian bisnisnya pun tetap jalan. Artinya masih ada cash flow untuk menjalankan bisnisnya. Itu dulu ya. Itu dulu ketika saya belum berpikir untuk menjalankan bisnis ini jangka panjang. Waktu itu saya pikir, wah punya uang nih, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sampai pada titik tertentu teman-teman. Ketika saya sampai pada titik tertentu, saya ngerasa bahwa kayaknya udah cukup nih, rumah udah ya kan, kebun sawit udah nambah gitu loh. Lalu setiap bulan kita nggak kelaparan, anak minta jajan kita nggak mikir ya udah nih beli ini beli. Dulu ketika belum punya uang, kalau anak minta es krim, minta jajan tiap hari itu kita mikir gitu. Nah, jadi ketika saya ngerasa bahwa kehidupan saya sudah beres, ketika saya merasa bahwa saya sudah punya semua gitu lah ya untuk hidup gitu ya, untuk hidup dan tidak kelaparan saya sudah cukup. Lalu saya ngomong ke istri saya, Umi, kayaknya kita udah punya semuanya gitu ya. Alhamdulillah gitu, nggak kelaparan lagi setiap bulan. Jadi harusnya kita udah gitu, nggak usah semuanya mau dibeli misalkan gitu ya. Lalu istri saya alhamdulillah mendukung. Oh iya bener, katanya gitu. Akhirnya sejak saat itu ya, 2018. Jadi saya mulai 2017 setelah Lebaran, selang berapa bulan saya udah bisa beli macam-macam. 2018 awal saya pisahin tuh uang perusahaan dan uang pribadi. Jadi uang perusahaan ini, uang pribadi ini. Lalu saya sejak 2018 itu saya digaji dari perusahaan. Ya, gajinya adalah kalau dulu awal-awal saya ikut perusahaan itu bagi hasil. Jadi kalau saya dapat profit bersih 200 juta, gaji saya 100 juta. 100 jutanya saya masukin lagi ke rekening perusahaan. Ya kan, terus begitu ya. Nah, teman-teman yang baru mulai itu harusnya seperti ini. Jadi kalau dapat profit 30 juta sebulan, jangan ujung-ujung langsung beli motor habis uangnya. Enggak gitu teman-teman. Nanti kalau begitu, nanti ujung-ujungnya bingung gitu ya. Pas udah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kalap gitu kan. Apa-apa mau dibeli, lalu pada titik tertentu teman-teman akan berpikir, lah uangnya mana? Kok mau ngiklan habis? Nah itu kan nggak lucu kalau misalkan tiba-tiba kita nyeletuk bahwa uang kita kok habis ya gitu loh. Nah maka teman-teman harus dipisahin. Ketika saya menjelaskan ini teman-teman ya. Jadi ketika saya menjelaskan ini kepada member yang bertanya itu, lalu dia bilang begini, oh alah jadi begitu bang, kata dia gitu. Iya pak, saya bilang gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa uang saya banyak. Enggak, uang saya tidak banyak. Saya yang penting tidak kelaparan, lalu saya bisa bernaung ya, tidak kepanasan dan tidak kehujanan, itu sudah cukup bagi saya gitu loh. Ya itu sudah cukup bagi saya. Saya tuh pengennya perusahaan ini yang bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya ya. Lalu bapak itu bilang, beliau bilang, oh berarti ini kesalahan saya, kata dia. Jadi bang, kata dia cerita ya. Kata beliau cerita begitu. Jadi bang, selama ini saya kalau setiap bulan sudah pembukuan, misalkan dapat profit sekian, itu udah saya gaji semuanya, misalkan ya CS sudah digaji, advertiser sudah digaji, itu sisanya katanya masuk ke rekening pribadi. Lalu kemudian ya kalau udah masuk ke rekening pribadi kan kita ngerasa bahwa uang kita banyak. Lalu karena setiap ngecek di mobile bankingnya banyak, akhirnya apa-apa mau dibeli gitu loh. Akhirnya tidak berkembang. Padahal perusahaan itu butuh uang banyak teman-teman. Misalkan kalau teman-teman berbisnis online, lalu jalan terus, nanti teman-teman akan mulai untuk berpikir bagaimana membuat produk baru, ya kan? Mengembangkan brand baru, bakar uang untuk branding, itu semuanya butuh uang. Untuk memperbesar kantor kita, kalau sekarang ngontrak kita pengennya punya kantor sendiri. Kalau sekarang punya kantor sendiri lalu masih maklon kepada pabrik yang lain, kita pengennya punya pabrik sendiri. Nah itu kan semuanya butuh uang. Ya, uang ini dapatnya dari mana? Ya dari yang setiap bulan kita profit itu, sehingga kita harus menyisihkan. Makanya saya bilang harus dipisahkan. Ya, nah seperti itu teman-teman. Itu yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman, saya juga menyampaikan ke beliau yang bertanya itu, kalau mau mengembangkan bisnis agar tetap bisa bertahan dan bisa survive, itu syarat yang kedua adalah harus selalu dinamis, ya kan? Harus selalu berinovasi. Dinamis dan berinovasi artinya adalah gini teman-teman. Zaman itu terus berubah, ya. Zaman itu terus berubah. Dulu dan sekarang berbeda, ya kan? Kalau dulu
Itu masih enak banget misalkan begini, begini, begini. Tapi ketika zaman sudah berubah, kita pun harus berubah. Kita tidak mungkin kita tidak mungkin bertahan pada zaman yang terus berubah, kitanya nggak berubah. Perubahan ini teman-teman harus pikirkan dengan baik ya. Ya yang saya alami sih begini ya teman-teman. Kemarin ketika bisnis online saya seperti dulu bisnis online saya itu kan saya punya produk, saya iklanin satu tim gitu ya. Kemudian kita dapat banyak banget. Tapi semakin kesini ternyata sekarang zamannya sudah berkolaborasi. Ya, sudah harus berinovasi sehingga saya berpikir bagaimana caranya agar bisnis saya tetap berjalan, omset tetap ada, ya, profit tetap naik, lalu caranya bagaimana? Mulailah saya berpikir ya, mencari ide-ide bisnis yang lain, mencari peluang-peluang bisnis yang lain, lalu peluang-peluang ini harus kita jalankan. Kita nggak bisa cuma mengandalkan satu jalan saja untuk meningkatkan omset kita. Kalau kita cuma punya satu jalan, punya satu pintu doang nih, kita punya satu pintu doang untuk dapetin omset. Lalu ketika pintu itu ternyata rusak atau tertutup rapat, nggak bisa dibuka lagi, nah repot kita. Sehingga kita dalam bisnis itu harus punya beberapa pintu untuk menghasilkan omset atau profit. Pintu-pintunya itu macam-macam ya kan. Misalkan ada orang yang membangun reseller banyak gitu ya. Atau ada orang yang kayak saya misalkan boleh ikut jualan gitu ya, boleh ikut jualan produk saya. Ini kan pintu yang lain. Saya memang nggak dapat banyak dari mereka. Misalkan nih member dari sekolah FBA.com, misalkan saya ngambil profit dari mereka 5.000 ya kan, atau 10.000 gitulah ya, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Yang penting member ini bisa dapat profit 100 ribuan agar mereka bisa ngiklan. Nah akhirnya jadilah win-win solution gitu loh. Saya terbantu, mereka terbantu, jadi kita sama-sama terbantu. Saya jalan, mereka pun jalan gitu. Dan kemudian ada loh orang yang bilang begini, Bang Seha, lu ngasih produk ke member kok murah banget gitu ya. Kenapa nggak dimahalin dikit? Lalu saya bilang kalau dimahalin sedikit mereka profitnya jadi tidak 100 ribuan. Kalau profitnya di bawah 100 ribuan ngiklan di Facebook itu susah. Jadi saya berpikir saya nggak apa-apa dapat sedikit, yang penting member itu seneng dapat produk yang marginnya 100 ribuan. Lalu saya bilang kalaupun misalkan saya cuma dapat 10 ribu, tapi kalau mereka bisa bareng-bareng ngejual sampai misalkan 30.000 piece atau 40.000 piece kali 10.000 kan udah lumayan gitu loh. Itulah yang saya bilang win-win solution. Mereka member-member di sekolah FBA.com itu ada yang profitnya sebulan 30 juta, 40 juta sampai 50 juta sebulan. Ya kan? Saya nggak sebanyak itu. Tapi kan itu dari satu orang. Tapi saya punya beberapa member yang lain sehingga kalau diakumulasikan ya sama-sama dapat banyak gitu loh. Dan semuanya senang. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah hal-hal yang penting ya teman-teman. Karena kalau kita nggak berinovasi, tidak berubah, tidak belajar, maka itu repot. Banyak usaha-usaha bisnis online yang lain ketika dia stuck ya, tidak dinamis ya, artinya dia statis doang nih, nggak berinovasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tadi, kalau cuma mengandalkan satu pintu dan pintu itu rusak lalu terkunci, maka habislah kita. Dan itu beberapa tim saya melihat sendiri, mereka naik sangat pesat, kemudian ketika tidak berinovasi akhirnya mereka mulai landai, turun dan akhirnya sekarang mereka kelabakan ya. Ada 2 atau 3 ya tim yang saya lihat seperti itu. Dan saya alhamdulillah bisa tetap survive ya. Saya mohon doanya buat teman-teman semua, dari teman-teman semua. Doakan saya dan doakan member-member sekolah FBA.com agar senantiasa semangat ya untuk beriklan di Facebook. Itu ya teman-teman ocehan kita pada pagi hari ini ya. Semoga ada inspirasi, ada manfaat, ada insight yang teman-teman dapatkan ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.